Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Restugian Fernando dengan NIM D021221016 dari Departemen Teknik Mesin Universitas Hasanuddin. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas MIT dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Bahasa terdiri atas beberapa tataran gramatikal antara lain kata, frasa, klausa, dan kalimat. Kata merupakan tataran terendah dan kalimat merupakan tataran tertinggi. Ketika Anda menulis, kata merupakan kunci utama dalam upaya membentuk tulisan. Oleh karena itu, sejumlah kata dalam bahasa Indonesia harus dipahami dengan baik agar ide dan pesan seseorang dapat mudah dimengerti. Dengan demikian, kata-kata yang digunakan untuk berkomunikasi harus dipahami dalam konteks alinea dan wacana. Kata sebagai unsur bahasa tidak dapat dipergunakan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang benar. Materi yang saya akan bawakan pada Meet ini yaitu tentang diksi atau pilihan kata. Poin-poin yang terkait untuk pemaparan dari materinya itu yang pertama pengertian diksi, yang kedua fungsi diksi, lalu yang ketiga syarat-syarat ketepatan pilihan kata, lalu yang keempat jenis makna, dan yang terakhir macam-macam diksi. Baik, pengertian dari diksi itu sendiri adalah diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca baik secara lisan maupun tulisan. Diksi juga sangat menentukan gaya bahasa. Gaya bahasa yang dimaksud yaitu gaya bahasa yang ditentukan oleh ketepatan dan kesesuaian pilihan kata, kalimat, paragraf, atau wacana menjadi efektif jika diungkapkan dengan gaya bahasa yang tepat. Gaya bahasa mempengaruhi terbentuknya suasana, kejujuran, kesopanan, kemenarikan, tingkat keresmian atau realita. Selain itu, pilihan dan kesesuaian kata yang didukung dengan tanda baca pula yang tepat dapat menimbulkan nada kebahasaan, yaitu sugesti yang terekspresi melalui rangkaian kata yang disertai penekanan mampu menghasilkan daya persuasi yang tinggi. Pemakaian diksi yang baik akan membantu pembicara dan pendengar dalam menyelesaikan masalah. Begitu pula, sebaiknya gagasan atau ide akan sulit diterima jika diksi yang digunakan salah sasaran dan tidak sesuai konteks pembicara dan pendengar. Selanjutnya adalah fungsi dari diksi. Dalam karangan ilmiah, diksi dipakai untuk menyatakan sebuah konsep, pembuktian, hasil pemikiran, atau solusi dari suatu masalah. Maka, adapun fungsi dari diksi tersebut, yaitu menjaga perbedaan penafsiran, yang kedua menciptakan komunikasi yang baik dan benar, yang ketiga melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, lalu yang terakhir yaitu membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat ketepatan pilihan kata. Yang pertama yaitu membedakan secara cermat makna kata yang hampir bersinonim. Misalnya, ialah, adalah. Dalam pemakaian berbeda-beda, kata ialah harus diikuti sinonim, bukan definisi formal. Jika menggunakan kata ialah maka harus disertai sinonim. Misal, manusia ialah orang. Ini membuktikan bahwa syarat-syaratnya itu benar dan cermat. Lalu, manusia ialah makhluk yang berakal budi. Di sini menunjukkan bahwa syarat-syarat itu adalah salah dan tidak cermat. Lalu selanjutnya itu manusia adalah makhluk yang berakal budi. Di sini menunjukkan bahwa syarat-syarat benar dan cermat. Yang kedua yaitu membedakan makna denotasi dan konotasi dengan cermat. Denotasi yaitu kata yang bermakna lugas dan tidak bermakna ganda.
sedangkan konotasi dapat menimbulkan makna yang bermacam-macam, lazim digunakan dalam pergaulan untuk tujuan estetika dan kesopanan. Lalu yang ketiga yaitu membedakan makna kata secara cermat kata yang mirip ejaannya. Misalnya, interferensi atau saling mempengaruhi, dan influensi yang artinya kesimpulan, syarat yang artinya penuh atau bunting, dan syarat yang berarti ketentuan. Lalu syarat yang berikutnya yaitu 4. Menggunakan kata abstrak dan konkret secara cermat. Kata abstrak atau dalam artian lain konseptual, misalnya pendidikan, wirausaha, dan pengobatan modern. Dan kata konkret atau kata khusus, misalnya mangga, sarapan, dan berenang. Lalu yang kelima adalah menggunakan kata umum dan kata khusus secara cermat. Untuk mendapatkan pemahaman yang spesifik karangan ilmiah, sebaiknya menggunakan kata khusus, misalnya mobil, atau kata lain kata umum. Lalu yang pasangan berikutnya itu Fortuner, kata atau menunjukkan kata khusus. Dengan kata lain, Fortuner adalah merek dari mobil tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah jenis-jenis makna. Yang pertama adalah makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual adalah makna yang sesuai dengan konsepnya, makna yang sesuai dengan referensinya, makna yang bebas dari asosiasi atau hubungan apapun. Makna konseptual ini sama dengan makna referensial, makna leksikal, dan makna denotatif. Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata berkenaan dengan adanya hubungan kata. Sedangkan makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan keadaan di luar bahasa. Misalnya kata melati berasosiasi dengan makna suci atau kesucian. Lalu jenis makna yang berikutnya yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya, makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Contohnya, tikus itu mati diterkam kucing. Kata tikus makna leksikalnya adalah sebangsa binatang pengerat yang dapat menyebabkan timbulnya tifus. Sedangkan makna gramatikal adalah makna yang timbul karena proses gramatikal atau tata bahasa. Makna ini sering juga disebut makna kontekstual atau makna situasional. Proses gramatikal seperti proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses komposisi. Proses afiksasi awalan pada kata angkat. Dalam kalimat batu seberat itu terangkat. Jadi misalkan ada kalimat batu seberat itu terangkat juga oleh Adit, melahirkan makna dapat. Kalimat berikut ini juga menunjukkan contoh makna gramatikal, yaitu ketika balok itu ditarik, papan itu terangkat ke atas, melahirkan makna gramatikal tidak sengaja. Lalu yang jenis makna yang terakhir yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Pembina makna denotatif dengan konotatif didasarkan pada ada atau tidak adanya nilai rasa pada sebuah kata. Makna denotatif sering juga disebut denotasional, makna konseptual, makna kognitif, dan makna referensial. Ini adalah makna yang sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman lainnya. Atau dengan kata lain, makna sebenarnya.
Misalnya wanita dan perempuan secara denotatif bermakna manusia dewasa bukan laki-laki. Sekalipun kata wanita dan perempuan juga bisa punya nilai rasa yang melahirkan makna konotasi. Sedangkan makna konotatif adalah makna kiasan atau makna tambahan atau yang muncul karena nilai rasa. Contoh kata merah putih bermakna denotasi adalah secarik kain yang berwarna merah dan putih. Tetapi bila makna konotasi dapat diartikan merah berarti berani dan putih yang berarti suci. Lalu yang berikutnya adalah macam-macam dari diksi tersendiri. Yaitu yang pertama antonim. Antonim merupakan pilihan kata yang memiliki makna berlawanan ataupun berbeda. Lalu yang kedua adalah sinonim. Sinonim merupakan pilihan kata yang memiliki persamaan makna. Lalu yang ketiga yaitu polisemi. Polisemi merupakan frasa kata yang memiliki banyak makna. Lalu yang berikutnya adalah homonim. Homonim merupakan kata-kata yang memiliki ejaan dan bunyi yang sama, namun mempunyai makna yang berbeda. Lalu yang berikutnya adalah homograf. Homograf merupakan kata-kata yang memiliki tulisan yang sama, tetapi memiliki arti dan bunyi yang berbeda. Lalu yang berikutnya adalah ada homofon. Homofon merupakan kata-kata yang memiliki bunyi yang sama, tetapi memiliki makna dan ejaan yang sangat berbeda. Lalu yang berikutnya adalah hiponim. Hiponim merupakan kata yang maknanya telah tercakup di dalam kata lainnya. Lalu yang terakhir adalah hipernim. Hipernim merupakan kata yang telah mencakup makna kata lain. Inti dari poin-poin di atas yang bisa saya simpulkan yaitu diksi adalah pemilihan kata yang sesuai dan dipakai untuk memilih kata sehingga dapat mengungkapkan gagasan tertentu. Pemilihan kata yang sesuai sangat penting untuk dapat menyampaikan ide atau gagasan secara tepat. Dapat menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien, serta membantu para pendengar atau pembaca dapat memahami maksud dan tujuan dari penulis atau pendengar, agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan. Selain itu, penggunaan diksi juga digunakan untuk memperoleh keindahan guna menambah gaya ekspresivitas. Sebuah kata akan lebih jelas apabila pemilihan kata tersebut sempurna serta sesuai dengan syarat dan ketetapan pemilihan kata. Baik, sekian video untuk memenuhi tugas MIT mata kuliah Bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.